Mungkin paling ditanya duluan kan bukan seberapa kaya, bukan seberapa pintar, tapi seberapa bermanfaat bagi orang lain ya. Dan dalam bahasa yang mungkin khair lunas, fauzun lunas gitu. Jadi yang mungkin kayaknya yang dipertanggungjawabkan di situ seberapa manfaat bisa. Syukur-syukur dari hal yang senang kemudian dibutuhkan orang lain. Pak unsur edukasi di dalam kontennya itu kan ya kayak ya kurang mengedukasi itu, receh sifatnya atau berikut. Dari anak saya itu saya nggak bikin tontonan sendiri, jalan sekaligus tuntunan lah. Pada intinya kita tidak tinggal diam, Ya, buat itu saja. masalah hasil ya. Kan pertanyaannya kembali kepada diri kita, sudah Sudah seberapa seberapa? yang kita lakukan. Menurut saya tetap butuh manusia di situ Pak. Kalau AI untuk kepenulisannya, karena kalau hasil tulisan atau paragraf yang dihasilkan oleh AI memang bagus, tapi kan originalnya nggak ada Pak. Nah, Penulis, pengarang atau penyair, dia akan kehilangan gaya atau style yang dimiliki. Dunia pendidikan nggak bisa diklaim sebagai janji ataupun perjuangan pendidikan itu, karena nggak gampang diklaim. Kalau bilang Anies Baswedan itu pertemuan dunia yang membahas pendidikan itu 5 tahun sekali loh. Dua produk itu bagi saya itu adalah merawat sikap kita Pak. Sikap kita bisa kelihatan dari tulisan kita, sikap kita bisa kelihatan dari konten kita. oke, di Kaltim 2014. 2014 di Kaltim itu waktu itu buka 2 sekolah ya, di SMP Kadita dan di Wahau dan ada di Gombeng. Di Wahau 2014 di Wahau 4 tahun tuh jadi guru di sana. 4 tahun. Tetap teater, tetap Di sana juga jalan teaternya ya. jalan. Kalau saya bikin ya bikin pertunjukan bareng anak-anak juga. Ini SMP apa SMP? SMP. Di Kalteng tadi Saya- juga. SMP Di juga. Kalteng juga bikin. Di SMP. Kalteng SD. Oh, SD. Itu di Kalteng juga di daerah sawit juga ya? Ya, perkebunan sawit semua. Rumah sawit. Karena Sinarmas kan ya, di bawah Sinarmas. Juga jauh dari kota pasti. Ya, betul. Masuk ke dalam perkebunan kan. Heeh. Itu gimana sih Pak hidup di daerah area perusahaan sawit? Nah, Udah kayak katanya udah kayak negara sendiri mungkin ya. Semua di situ apa warganya warga Ya. perusahaan semua kalau gitu. kalau film ya kayak di distrik-distrik gitu ya, tapi untuk istilah perkebunan ya di pondok-pondoknya itu. Pondok-pondoknya. Kan langsung dapat rumah dinas kan biasanya. Kalau di Wahau nih berapa populasinya di sana di area perusahaan itu kira-kira? Berapa ya? Banyak Pak, pondok-pondoknya itu ada banyak juga. Setiap kebunnya kan punya nama estate sendiri gitu ya. Jadi itu banyak kakak di situ yang diberikan perumahan itu sudah ditinggali oleh karyawan. Jadi banyak lumayan Pak. Dan orang-orang di luar perusahaan kan nggak ada di situ ya, nggak tinggal di situ ya. Enggak, dikhususkan untuk karyawan yang memang bekerja di situ kemudian tinggal di rumah yang memang sudah disediakan perusahaan. Mungkin gambarannya ya, mungkin buat penonton kan kalau Wahau ini dari ibu kota Samarinda ini 8 jam ya Pak ya, lebih. Kalau Samarinda ke Sangatta ini kan sudah 5 jam. Udah 5 jam dari Sangatta lagi ke Dari Wahau Sangatta ke Wahau itu 4 jam. 4 jam. Dan areanya Pak sehari kerja nih di apa perusahaannya tadi tuh ke kecamatan tuh juga Dari jauh, Jalan raya masuk itu kurang lebih setengah jam lah. setengah jam. Tapi semua apa air listrik aman ya di sana ya. Ya, tapi ya pemakaian listrik kan dibatasi hanya dari jam 5 sore sampai jam berapa ya, sampai jam 12 lah. Nanti nyala lagi subuh sampai jam 7 situ. Nah, kok sejauh yang saya tahu, kenapa kebanyakan yang pergi ke atau mengajar di contohnya Eka Cipta di sini ya, kok orang dari luar ya, dari Jawa, dari ini.
malah. Memang rekrutmennya kan tidak dari lokal sini, Pak. Rekrutmennya itu kan kadang dari Jogja, kadang dari Jakarta, sehingga pelamar-pelamarnya kan dari luar pulau sini semua. Sengaja gitu ya. Iya. Sengaja ngambil orang. Nah, kebanyakan fresh graduate kayaknya. Oke, pasti dicarinya juga yang kompetensinya tinggi kan. Karena Ya ada serangkaian tesnya lah. iya, nggak gampang yang saya tahu nggak gampang untuk bisa masuk di sekolah itu. Kayaknya pernah saya ketemu orang yang ngajar di situ gitu, selain Pak Sahari. Sebenarnya di sana tuh nggak ada masalah ya, betah-betah aja ya. Atau Betul-betul aja, Pak. Malah saya di Wahau itu kan 4 tahun di SMP, yang di Wahau itu 4 tahun jadi guru. Kemudian ada bukaan sekolah baru atau SD. Malah saya kepala sekolah di situ di SD. di sini apa Eka Cipta juga? Iya, sampai ngurus apa NSS dan segalanya. Cuman ya saya pikir karena ke SD-nya itu nyeberang sungai ya, sementara keluarga saya ada di seberang sungai dan biaya untuk nyebrang dan lain sebagainya kan tidak di cover perusahaan, saya mintalah mutasi ke Mutasi. SMP lagi Mm-mm. supaya nggak pakai nyebrang gitu ya. Saya menawarkan kalau memang nggak jadi kepala sekolah nggak apa-apa, jadi guru aja. Di SMP. Ternyata ditaruh di SMP satunya di Kombe. Kepala sekolah lagi di sana 3 tahun. Masih Eka Cipta lagi. Kombeng Masih Eka Wahau Cipta nih. lagi. Kan udah beda kecamatan tuh ya. Beda kecamatan. Oke, pindah lagi nih keluarga nih ke Kombeng. Keluarga tetap. Oh, tetap di Wahau. Iya, keluarga. Maksudnya dari pihak istri kan memang sudah dari 2010 itu kan PNS di Wahau itu kan nggak pindah-pindah. Saya yang moving aja setelah beristri itu tahun berapa ya, 2017. Oh, jadi istri wah ini gimana nih mulainya? Tiba-tiba dimunculkan istrinya PNS. Oh, nggak satu sekolah ya? Memang dari awal nggak satu sekolah. Nah, pas di guru di Wahau itu kan 4 tahun tuh dari 2014 sampai 2018. Nah 2017-nya itu merit. Oke. Nah 2019 itu yang kepala sekolah SD Eka Cipta tadi. Dimutasi ke kepala sekolah. 2018-2019 ya antara itu. Terus 2019 akhir itu di kepala sekolah SMP yang di Kumpeng itu sampai 2022 sampai akhirnya ke P3K. Kenapa milih untuk ke Sebelum P3K kan sempat ikut tes rekrutmen CPNS di PSB tahun sebelum P3K 2021 kayaknya. Terus nggak apa lolos kah atau gimana? Tujuan saya yang penting pindah ke Sangatta karena mertua kan di Sangatta. Mau memang pindah ya. Jadi awalnya itu supaya istri ada alasan untuk pindah ke Sangatta gitu kan. Ternyata di SMP di YPPSB nggak diterima. Tapi diterimanya di P3K ya. Mungkin rezekinya di situ. Oke, memang ada rencana mau pindah dari Wahau, keluar dari Wahau ya, mau ke kota. Selang 1 tahun di P3K kan akhirnya istri saya juga bisa ke Sangatta sih. Udah mutasi juga. Ya, di SMP 1 sekarang. Utara. Ya. Utara, oke. Anak berapa sekarang, Pak? Alhamdulillah baru 2. Nah, masih mau tambah lagi nih kayaknya. Ada bibit-bibit seninya juga kah? Sudah dicekokin? belum kelihatan. Oke, jadi itu tadi ceritanya beliau sampai akhirnya sekarang sebagai ASN P3K. Karena memang mau pindah ya rezekinya juga beliau akhirnya ke situ. Beliau ini kan menekuni bidang penulisan, tadi udah kita bahas background story-nya dari SMP, SMA, di kuliah lebih ini lagi. Dan tahun berapa Pak berhasil ini menerbitkan bukunya, karyanya atau? Ini sebenarnya transformasi atau titik balik dari pandemi ya. Oke, baru nih ya. Jadi
Kalau di sebelum pandemi kan saya lebih ke teaternya ya. Mm-mm. Itu Nah, masih di pas Wahau tadi ya. masih di Wahoo, masih di Komplek. Mm-mm. Begitu pandemi, panggung kan nggak bisa. Mm-mm. Nggak bisa kan Iya. untuk mengumpulkan massa. Mm-mm. Nah, nggak tahu kenapa tiba-tiba terpantik beralih ke bidang kepenulisan yang sampai sekarang akhirnya menjadi keterusan. Tapi udah biasa dong nulis skrip untuk teater berarti ya. Sudah, sebenarnya dari masa SMA, dari masa SMA ya, Mm-mm. SMA kemudian kuliah, nulis itu sudah bukan hal yang baru, Mm-mm. hanya saja merawat konsistensinya itu yang enggak terjaga sampai dengan waktu di pandemi itu baru muncul apa ya, terpantik kok pengen terus gitu. Mulai nulis nih. Nah, Ada hobi baru. Apa tuh yang ditulis waktu pertama tuh apa? nah ini yang saya tulis pertama, buku saya itu representasi terhadap almarhumah ibu saya dalam bentuk puisi. Oh, puisi. Oke. Ini dalam ini. Jadi diterbitkan kah atau gimana? Tapi kali ini bukunya ini Pak Rizky, pesan seorang berita. Oke. Ini bukan antologi ya, berarti kumpulan puisi ya? Kumpulan puisi sendiri tapi Mm-mm. jadi di dalamnya puisi tapi mayoritasnya saya dedikasikan pada almarhumah ibu saya karena waktu itu pas pandemi ya mikirnya ibu sudah nggak ada, Mm-mm. masih doa ya sudah, apalagi yang bisa diberikan. Oke. Nah, iseng-iseng bikin story-nya beliau saja lewat apa, lewat racikan kata-kata yang mungkin bisa saya olah. Mm-mm. Jadi puisi itu. Ada rencana mau dipentasin juga mungkin terkait ibu almarhum? Kalau pentasin kayaknya ngolah ke bentuk pentasnya itu yang saya belum Belum ketemu ya? simpelnya, belum ketemu. Hmm. Hal yang bisa untuk membawa ke ranah putih ya. Hmm. Tapi dari sini itu di 2025 Hmm. ini ada bentuk novelnya yang kemarin dapat juara 2 Hadiah Karya Award itu, yang pesan apa, yang perempuan yang menuju dermaga itu. Itu buku atau apa? Itu novel. Novel. Oke, dan udah terbit ya? Ya, itu novel. Perempuan yang menuju dermaga. Ada frame atau ada apa? Saya harus mengambil frame seberapa untuk autobiografi dari ibu saya itu saya olah dalam bentuk fiksi gitu. Oke, jadi memang sumber inspirasinya dari ibu ya? Ya, ya. Dari sekitar saya lah, ya, dari ibu rata-rata, dari ibu, karena ada semacam warisan trauma ya, karena dari nenek saya ke ibu saya itu dalam tanda kutip kurang mendapatkan perlakuan yang positif dari pasangannya. Oke. Ya, ini bisa masih ada di marketplace juga Pak bukunya. Masih di Nyalanesia itu ada. Dan sekarang yang lagi ini orang memang kurang puas terus ya. Belum selesai sih, sudah nulis, main AI dia sekarang. Sejak kapan itu? Kita yang kayaknya waktu saya ke sekolah jenengan itu lagi ngulik-ngulik katanya waktu itu. Ya, Ini ya. tiba-tiba udah ngisi materi aja nih. Nggak tahu, karena mungkin ya alhamdulillah kalau saya mungkin menangkap, karena ukuran kita yang mungkin paling ditanya duluan kan bukan seberapa kaya, bukan seberapa pintar, tapi seberapa bermanfaat bagi orang lain ya. Mungkin dalam bahasa yang mungkin khairun nas anfa'uhum linnas gitu. Itu yang mungkin kayaknya yang dipertanggungjawabkan di situ, seberapa manfaat bisa. Syukur-syukur dari hal yang senang kemudian dibutuhkan orang lain. Walaupun di era-era sekarang untuk bisa menjadi pemateri atau ngisi harus tersertifikasi ya. Iya, iya.
Harus minta rekomendasi Dinas. Betul. Tapi kalau niatnya seru-seruan belajar ya ayo gitu. Saya juga pembelajar dan pembelajar sepanjang hayat gitu. Jadi Iya. ayo niatnya belajar. Nah, mulai main AI itu tahun ya kayaknya baru-baru ini juga 2025 ini juga, Pak. Mm-mm. Jadi Itu terpantik dari dua hal, Pak. oke, apa tuh? Pertama, anak saya lah. Mm-mm. Tontonannya dalam tanda kutip brain rot, kemudian ada beberapa kalau kita ikuti media sosial hari ini kadang neraka dibuat banyolan gitu kan. Oke. Sebenarnya apa unsur edukasi di dalam kontennya itu kan ya apa ya, ya kurang mengedukasi itu. Iya. Walaupun receh sifatnya atau brain rot gitu. Heeh. Nah, dari anak saya itu kenapa saya nggak bikin tontonan sendiri, tontonan sekaligus tuntunan lah namanya. Ya karena memang basic saya kan di videografi, senang ngulik-ngulik videografi, jadi ya tetap hasil akhirnya atau outputnya dalam bentuk video konten. Itu saya mainkan di short video YouTube saya itu sudah ada berapa part ya, 37 kayaknya. Oh, gimana? Satu cerita gitu kan? Di short YouTube saya itu sudah ada 37 part cerita yang sudah dalam bentuk animasi AI. Jadi ceritanya satu cerita kah atau ceritanya ganti-ganti selama Satu berapa? cerita, Satu cerita itu jadi 37 part. bukan Sorry, berapa? per maksudnya partnya itu ya partnya dalam kemasan cerita anak gitu. Tapi setiap partnya itu berisi satu cerita saja. Dan short ya Itu karena iya, dan short karena kalau saya mikir kenapa ngambil short bukan long, karena kalau short langsung bisa dilarikan ke berbagai medsos yang lain, ke TikTok, betul. ke IG yang Iya. Reels, ke FB gitu. Kalau video long kan nggak bisa, jelek tampilannya gitu. Ya kebanyakan anak sekarang Ya. lihatnya short sih. Saya Itu pertama ya, keduanya terpantik saya punya hutang. apa nih? Utang apa lagi nih? Hutang sama anak-anak atau murid saya. Heeh. Karena di pembelajaran saya itu kan saya ada project, anak-anak itu kan di pelajaran saya itu ada kompetensi menulis cerita fantasi begitu ya. Oke. Nah, ada project menulis cerita fantasi dari 4 kelas itu saya sortir lagi yang ceritanya bagus-bagus. Saya bikinkan kelas sendiri untuk mengolah tulisannya biar lebih masuk akal begitu. Kemudian cerita fantasinya saya kontekstualisasikan ke dalam kearifan lokal Sangatta Utara ini atau Kutai Timur. Nah, ini juga sudah terbit juga, Pak. Nah, ini saya Apa tuh? dan 24 anak bekantan bijak dan misteri Sungai Selek. Itu tentang Ini fiksi. tentang cerita fantasi, temanya kearifan lokal Kutai Timur. Novel fantasi ya. Cerita fantasi. Cerita Jadi fantasi. sifatnya semacam cerpen. Kumpulan cerpen gitu. Cerita fantasi tapi karena hanya batasannya 500 kata sampai 700 kata itu per ceritanya. Nah, dari cerita-cerita yang ada di situ, saya bikin apa lagi nih? Kalau hanya dalam bentuk tulisan, cerita itu saya adaptasikan ke dalam bentuk AI tadi. Oke. Nah, setiap saya habis bikin AI, saya taruhlah di kelas, di grup kelas yang anak-anak penulis tadi. Ini punyamu, ini punyamu. Dan sampai sekarang belum selesai itu 24 itu, karena kadang saya nyisip cerita lain. Kenapa nggak libatin mereka juga untuk bikin AI-nya? Mungkin mereka Nah, lebih itu masih terkendala waktu ya. oke. Sama mungkin nanti di project tersendiri lagi. Karena kalau kita yang mungkin pengen itu kan kemauan anak-anaknya nggak kenceng. Menunggu pengennya anak-anak, nah itu baru kenceng bisa diolah. Karena kan kalau sendiri ya ada keterbatasan waktu kan, jadi nggak ini. Terus, nah di sekarang kan Terus ini juga Pak, kalau Ya. melibatin anak-anak, ini kan berbasisnya kalau nggak komputer laptop gitu. Sementara anak-anak yang punya komputer atau laptop kan masih langka gitu loh. Ya. Karena kalau berbasis HP, dia tab yang harus dibuka itu banyak kerjainnya. Kan sejauh ini saya masih memanfaatkan tools
tools yang gratisan. Kalau masih bisa gratis kenapa harus berbayar? Oke. Oh, banyak sekali Pak, Banyak-banyak ya toolsnya. untuk ini ya, Banyak. untuk AI ya. Untuk video Apa yang paling banyak dipakai apa? Video, Bapak? Kalau untuk AI penghasil perintahnya ya biasanya ChatGPT lah mungkin sering kita pakai ya. Dan untuk gambarnya saya lebih sering pakai Leonardo. Ya, apa? Leonardo.ai. Oh, Leonardo. Oke. Kalau enggak biasanya pakai Bremina, pakai Quick Lumen. Itu yang biasanya untuk menghasil gambar ya. Dan kalau voice overnya saya pakai kalau nggak Eleven Lab pakai Clipcam. Mengupayakan memaksimalkan tools yang masih gratis Iya, tadi ya. masih gratis. Walaupun kalau kita ikuti perkembangannya ya ada yang kemarin gratis tapi tiba-tiba hari ini berbayar. Nah, itu tidak menutup kemungkinan. Ya kita cari lagi, explore lagi karena kan saya yakin perkembangan juga pasti menginginkan hal yang seperti itu, pasti ada update-nya, rajin-rajin explore saja kalau gitu. Videonya sendiri lagi, musiknya sendiri lagi, baru terakhir ya di aplikasi editing pakai Filmora, Premiere, CapCut dan lain sebagainya. Nah, dengan segala perkembangan AI, terus kita juga sesama pendidik ini kita bisa naruh AI ini di segi apa, Pak? Seberapa besar juga pengaruhnya? Kalau persepsi saya ya, Ya. ya mungkin disclaimer saja. AI ini bukan kurikulum dan bukan tapi aktivitas manusia yang saat ini bisa berkomunikasi secara kompetensi terhadap kodrat zaman, udah eranya, mau nggak mau juga nggak suka. Ya. Dan betapa ironisnya ketika kita justru malah kalah sama anak ini. Betul. Dan explore saya sering ngomong ke anak-anak bahwa kalian secara kognitif tidak butuh guru lagi. Iya. Tools apa yang kalian akses sudah tersedia, tinggal kalian curiosity-nya atau kemauannya mau apa enggak itu aja. Nah, sekarang kalau kita melihat anak-anak dengan tools yang semakin luas tersedia, itu kita sendiri sebagai guru tidak bisa menentukan sikap bagaimana membijaki AI ini. Ya akhirnya pemanfaatannya yang nanti akan salah. Contoh seperti tulisan atau beberapa project saya, pikiran orisinalnya atau pikiran saya minta menulis dulu dalam bentuk tulisan yang apa adanya dulu, tapi murni dari pikiran. Nah, masalah nanti perbaikan bahasanya itu kita bisa memanfaatkan AI. Artinya di situ orisinalnya masih ada, karena sampai kapanpun AI adalah barang mati yang tidak punya inisiatif. Kalau nggak disentuh ya sampai kapanpun diem dia. Oke. Nah, untuk menghasilkan perintah itu orang butuh kebijakan dan apa ya yang menarik lagi adalah logika berpikir lah. Mengingat di situ. Dan ini kalau nyambung ke pendidikan ya terkait dengan AI itu kan pada data terakhir AI itu terus melakukan knowledge atau teknologi ya. Gitu Pak ya. Pertama pasti dibangun adalah bahasa, yang kedua adalah logika, dan yang terakhir baru knowledge. Malah terakhir knowledge-nya ya. Knowledge, karena dia tanpa bisa berbahasa, mau menyampaikan seperti apa, mau menerima seperti apa, pengembangan bahasanya, bahasa dalam bentuk kata-katanya, bentuk kalimatnya, dan dari kata-kata atau kalimat kita kan ngolah dalam logika. Makanya yang titik tumpu keduanya adalah di logika. Logika berpikir itu berarti kan ya berarti kalau kita mungkin filsafatnya Descartes ya cogito ergo sum gitu. Diawali oleh cogito, aku meragukan maka aku berpikir maka aku ada. Oke, yang kalau itu kan logika yang bisa nyampe ke situ. Ini enggak begini, ini yang bekerja seperti ini, dan itu memanfaatkan berbagai source, tidak gampang percaya gitu. Kalau dalam bahasa sekarang ya literasinya, digital literacy. baru terakhirnya adalah knowledge-nya. Dalam knowledge itu adalah piranti yang mungkin teknologi lah di situ. Ketika bahasa sudah boleh,
beres, logika berpikir sudah beres, ya kita tinggal memanfaatkan apa yang ada, ilmu yang diberikan apa yang selalu bisa diberikan. Kalau dua fondasi itu tidak diberikan dan langsung knowledge atau langsung ke dalam informatika atau teknologi, itu nggak mungkin bisa penggunanya tepat sasaran. Berarti guru zaman sekarang harus mau belajar AI. Ya, tapi Karena- ya tidak mengandalkan utama di situ. Tapi bagaimana memantik dulu pikiran secara human atau manusianya, kemudian nanti kita bawa ke dalam hubungan di AI dengan tools apa yang kita pakai. Nah disitulah peran dari originalitasnya masih ada, peran dari pemanfaatan teknologinya juga ada, dan hasilnya menghasilkan hal baru apa yang kekinian atau yang dalam bahasa sekarang ya sesuai dengan kodrat zamannya. Jadi nggak bisa kalau AI kita tinggalkan begitu saja di tengah-tengah produk tools AI yang semakin nggak karu-karuan. Menurut saya nggak deh kalau kita malah justru. Nah justru kalau dengan adanya AI gini Pak, kita di algoritma ya, mau di YouTube mau di TikTok, algoritma itu kan nggak punya filter Pak. Jadi apapun tontonannya, apalagi kalau scrollnya yang dalam tanda kutip kurang mengedukasi, pasti tayangan berikutnya Ya, yang itu muncul akan lagi. seperti itu. Ya, itu lagi akan diarahkan begitu. Tapi kalau semakin banyak kita membangun dalam tanda kutip berperang secara algoritma dengan konten yang edukatif, ya insya Allah tampilan yang disisir oleh audiens di era society 5.0 ini pasti ke arah yang positif. Tapi kan belum banyak yang mau mengambil peran di situ. Nah itu kan gimana ya? Saya terakhir nonton Guru Gembul, pernah tahu ya? Ya. Di apa soal brain rot segala macam, bahwa anak-anak itu suka nonton sesuatu yang nggak ada maknanya, nggak ada isinya gitu. Dan memang bener ya, saya juga punya anak dan sebagian yang dia tonton itu nggak ada pesannya apa-apa gitu, dan tapi penontonnya bisa banyak sekali gitu. Nah terus kita nih gimana cara ngelawannya itu, atau gimana cara ngurangin itu semua? Ya tetap kita membuat konten Pak, kalau menurut saya Tetap Dan harus di diimbangi ya. Konten edukasi itu kalau kita main di short atau mungkin video long kan bisa diambil klipnya itu dijadikan Di shortnya. clipper ya. Ya di clipper 15 detik atau apa. Baru di situ kan ada unggahannya video aslinya seperti apa. Ya sudah, kita hanya bisa melakukan, pada intinya kita tidak tinggal diam. Ya. Kita berbuat, itu saja. Masalah hasil ya. Kan pertanyaannya kembali kepada diri kita, sudah seberapa yang kita lakukan. Ya. Kalau kita hanya melihat anak kita seperti itu, sementara kita berarti kita yang salah. Kalau kita masih kalah dengan algoritma atau konten yang itu di luar kuasa kita, mudah-mudahan mungkin kalau nanti ada pendengarnya pemirsanya dan tergerak Ya. dan Menggerakkan mengisi konten edukasi, karena sekarang semua orang bisa bikin konten ya, nggak harus punya alat segala macam. Ke depan di dunia teknologi sendiri AI makin canggih. Kalau sekarang mungkin suruh bikin puisi atau pantun jadinya lucu ya, nggak punya rasa seninya, belum ada. Kira-kira ke depan ada nggak Pak? Mungkin nggak? Menurut saya tetap butuh manusia di situ Pak. Kalau AI untuk kepenulisan ya. Karena kalau hasil tulisan atau paragraf yang dihasilkan dari AI memang bagus, tapi kan originalnya nggak ada Pak. Iya, istilahnya pendengar selingkung. Iya, penulis, pengarang atau penyair, dia akan kehilangan gaya atau style yang dimiliki. Karena AI kan random, menghasilkannya random. Dia misalnya menggunakan gaya penyair tertentu atau pengarang tertentu dalam melahirkan karyanya, dan itu dipakai secara konsisten yang akhirnya menjadi gayanya dia. Tapi itu ketika dimasukkan ke dalam AI, ya penulis, pengarang dan
penyair atau yang masih bergerak di bidang tulis menulis itu akan kehilangan stylenya dia. Dia nggak punya style akhirnya. Kalau AI-nya diajarin mungkin nggak? Nggak bisa, tetap Jadi- datanya tetap random. Oh, Pemakaiannya itu kalau menurut saya hanya sebatas memperbaiki bahasa dalam lingkup 1 paragraf 2 paragraf, bukan dalam bentuk teks panjang. Oke, ya, tetap ya untuk fungsi kontrol ya, bukan untuk Fungsi kontrol. suruh mikir. Misalnya dalam paragraf itu ada mungkin 1 kalimat 2 kalimat nggak koheren. Nah, kita minta bantuan AI untuk mensinkronkan di 1 paragraf itu seperti apa. Tapi Ya. 1 paragraf itu gagasan utamanya tetap dari pikiran manusia. Oke, apalagi kalau berkaitan dengan seni ya. Ya. Dia akan kehilangan gaya, dia nggak punya gaya kalau mengandalkan gaya. Dan memang menurut jenengan itu nggak akan terjadi ketika penulis digantikan dengan mesin. Itu memang algoritmanya atau sistemnya memang nggak arahnya ke sana ya. Nggak bisa. Nggak bisa. Tetap nggak bisa punya gaya, itu nggak bisa karena dia database-nya kan random. Jadi dia mengolah kalimat, mengolah bahasa, ya random akhirnya. Artinya nggak bisa memakai kecenderungan gaya, misalnya saya menulisnya lebih cenderung majas tertentu, misalnya dalam tanda kutip saya selalu menulisnya dalam gaya hiperbolis gitu. Itu nggak akan keluar Di AI. di cerita-cerita berikutnya. Hmm. Di satu cerita itu mungkin, nanti di cerita yang berikutnya pasti beda lagi. Hmm. Dan akhirnya kalau disatukan, gayanya apa sih si penyair ini ketika kita analisis? Nah, nggak ketemu. Karena Oke. bukan manusia yang berpikir. Ya, dan ya pasti kita juga untuk saat ini juga bisa menilai kan suatu, walaupun konteksnya bukan seni, kalau tulisan hasil AI pasti kita bisa kelihatan. Oke. Cerita dari temen di SMA tuh sudah mulai muridnya nyolong-nyolong bikin apa, kasih jawaban dari AI gitu. Ya itu gurunya juga bisa menilai sih, oh itu bukan orisinalnya si anak gitu ya. Guru harus ngasih tugas ataupun apa ya, semacam asesmen yang seperti apa supaya nggak salah pemakaian dengan AI-nya ini. Ini kalau ya, dalam tanda kutip terakhir ini mau studi UNESCO dan lain sebagainya kan literasi kita ya. Ya, itu lagi, belum lagi nilai literasinya yang kurang ya. Ya, sebenarnya muaranya di situ Pak Rizky. Jadi muaranya penggunaan AI itu terhadap wawasan kognisi atau literasi dari penggunanya atau usernya. Kan kalau saya melihat ini ya, maksudnya kalau literasi itu bukan ini ya, tumpukan kata ya, atau kalimat yang dihabiskan, tapi dalam spektrum atau medium yang lebih luas ya. Kalau kita ngomong literasi ya. Nah, kemudian kalau saya pernah mengutip omongannya Najwa Shihab kalau nggak salah. Jadi literasi itu intinya sederhananya itu kamu menangkap atau menerima informasi, tapi kamu menghasilkan informasi baru. Oke, mencipta. Bisa nggak dia produk begitu? Misalnya nulis ya, kemudian memanfaatkan AI, dia bisa nggak menghasilkan produk baru, tulisan itu disampaikan atau diceritakan? Itu konteks itu literasi. Kan sudah berkembang dengan produk yang baru dia. Jadi tidak hanya di satu produk, tapi sudah melewati rangkaian produk. Dan itu menurut hemat saya kan bukan tipe menghafal. Ya. Udah kreativitas ya. Ya, logiknya sudah main dia. Karena dia sudah berpikir saya harus ngapain. Nah, kalau saya mau bikin ini, informasinya segini, saya harus tambah informasi apa untuk menghasilkan apa. Jadi maksudnya sampai ke situ gitu. Nah, itu di era AI saat ini kan, kita mendorongnya seperti itu. Walaupun di sekitar kita dalam tanda kutip teman-teman guru atau dari sisi anak-anak belum bisa menyentuh ke arah itu ya. Tapi kita dulu aja lah. Ya wajar lah ya kalau inovasi itu selalu telat ininya, meratanya. Selalu ada orang-orang seperti Pak Sahari yang mulai duluan. Ya. Untungnya beliau nggak kabur duluan itu tadi. Nggak jadi. Coba kabur duluan jadi, wah nggak sampai Sangatta dia. Oke, saya selalu mengakhiri obrolannya dengan pertanyaan bahwa
apakah masih mau jadi guru gitu ya. Nah, Dengan walaupun di awal tadi kayak agak beliau nih dengan segala lika-liku hidupnya kok mau malah terjunnya di pendidikan gitu, nggak ke seni atau ke teater murni atau mau jadi sutradara mungkin atau apa. Gimana tuh ke depannya, Pak? Kedepannya kalau di posisi guru ya, menurut saya profesi satu-satunya ya yang langsung berbenturan dengan dinamika yang semakin kompleks. Setiap hari, setiap tahun ajaran ganti orang, benar-benar berpikir di manusia ya di situ ya. Yaitu ya, makanya pengen jadi guru. Walaupun kita kalau mungkin dalam tanda kutip mengaitkan ke politik gitu ya, dunia pendidikan nggak bisa diklaim sebagai janji ataupun mahar politik. Ya makanya jarang Pak yang memperjuangkan pendidikan itu karena nggak gampang diklaim. Kalau bilang Anies Baswedan itu pertemuan dunia yang membahas pendidikan itu 5 tahun sekali loh. Pertemuan dunia yang bahas pendidikan. Ya seluruh dunia. Nah kalau 5 tahun sekali, misalnya saya dari partai tertentu, kemudian saya membahas pendidikan, kemudian nanti untuk maju lagi saya mengklaim sudah bikin ini di bidang pendidikan, nggak bisa diklaim. Jangkanya jangka panjang, roadmapnya panjang. Tapi kan kadang pemerintah kita pendek-pendek gitu. Nah, sayangnya begitu. Sayangnya begitu ya. Sayangnya begitu. Yaitu sistem yang mungkin ya lebih masif kalau kita mau ngomongin ke sana. Oke. Dan kita nggak perlu bahas ke sana juga, itu udah dalam. Tapi sekitar kita untuk jadi guru tadi itu ya, yaitu karena tiap hari bersentuhan dengan dinamika ya, dinamika yang dinamis tentu saja, bukan statis. Masalah anak, masalah ini. Saya juga pasti punya PR banyak untuk anak-anak untuk anak-anak bikin. Gitu. Paling enggak 1 semester itu saya selalu merencanakan project lah. Walaupun sampai dari awal sampai sekarang 100%-nya itu belum bisa terjangkau, paling tidak ada progres, ada anak-anak sampai ngupload karyanya ke medsos, kemudian di-mention sama penulisnya langsung memberikan ulasan buku gitu, ada juga. Tapi 1 dari 100 anak Pak, ya nggak apa-apa. Iya. Itu aja yang bisa saya lakukan. Itu udah luar biasa lah, udah keren itu, udah sampai segitu. Tahapannya udah tinggi sekali. Jadi justru saya lihat saling support ya, antara hobinya Pak Sahari dengan dunia pendidikan ini saling support, saling dukung gitu ya. Saya rasa support semua Pak. Saya rasa support semua karena ya kita tinggal pilih dan pilah saja mana yang mungkin bisa kita kontekstualisasikan. Dan alhamdulillahnya ya saya banyak dikenyangkan pengalaman dan mungkin hal-hal negatif itu nggak sampai terjadi atau nggak sampai ingin ke murid atau anak-anak saya. Nah, ini gini loh, saya pernah mengalami gini loh. Nah, yang positif yang masih bisa kita olah ke dalam produk inovatif atau produk yang bisa dihasilkan itu jauh lebih baik, yang mungkin perlu saya dorong terus, apalagi kompetensi yang mungkin dekat dengan memang disiplin ilmu saya, ya nulis, ya teater, ya teknologi, ya itu. Oke, jadi intinya masih mau dan masih terus mau berperan di pendidikan, khususnya jadi guru ya. Dan insya Allah. Kalau di hobinya sendiri, apakah ada hal yang mau dipelajari lagi nih untuk ke depan? Belum sampai ya? Pelajaran Pak. Kalau di yang paling kuat ya, karena kalau teater sebenarnya kan 3 hobi ya yang saya geluti itu, dan itu saya taruh di semua medsos saya, baik di deskripsinya YouTube, TikTok, IG dan lain sebagainya. Jadi 3 hal itu ya nulis, videografi sama teater. Nah kalau teater kan akhir-akhir ini sudah saya semakin surut karena virtualnya mungkin nggak ketemu, ya tinggal 2, videografi yang memanfaatkan teknologi, kemudian yang menulis. Dan itu adalah merawat dua produk itu, bagi saya itu adalah merawat sikap kita Pak. Sikap kita bisa kelihatan dari tulisan kita, sikap kita bisa kelihatan dari konten kita. Nah ini menarik ya. Apa tuh? Profesor Stella Christie kan yang Wamen. Oh iya, Wamen.
Di Harvard loh, mata kuliah yang ada di semua jurusan itu menulis. Oh, sepenting itu. Jadi kalau menulis itu belum ya. lulus menulis berarti belum lanjut. Karena produk tulisan yang benar-benar dihasilkan ori dari pikiran manusia, kita bisa tahu orang itu seperti apa dari tulisan. Dari tulisannya. Ngeri. Luar biasa. Dari tulisannya. Memang berikutnya adalah dari cara ngomongnya atau dari penyampaiannya. Jadi Yang benar-benar yang benar-benar semua source yang dimiliki manusia dituangkan dengan tulisan. selain pernyataan sikap kita. Saya banyak menulis kalau di lingkup cerpen, saya kritik sosial. Iya ya, Dulu pernah cerita. ada judulnya ASN atau judulnya dinasti. Ini ada judul baru yang mau saya tulis, Pak. Apa tuh? Dari zonasi sampai domisili. Asik. Bisa di- Oke, ini ditunggu karya selanjutnya. Nanti bisa kita chat. Nanti Bapak bisa chat apa-apa yang mau dicantumin di deskripsi di video ini. Dan terima kasih untuk yang nonton. Semoga ini daging semua, saya rasa. Buat teman-teman yang mau menulis, mau belajar tentang penulisan, ini beliau ini udah andalan lah ini. Ini muridnya juga antara bahagia karena tersalurkan hobi ataupun keinginan dalam menulis, atau yang agak malas jadi tertekan nih, jadi tulisannya Iya, standarnya iya. tinggi. Pilihannya itu. Tapi per hari ini ada yang sampai terpantik mau bikin buku, Pak. Oh Jadi, sih, oh berarti per hari ini gurunya. ada dia datang ke sekolah belajar nulis. Berarti Masih ada saya bersama seperti itu. Berarti inspiratif, berarti gurunya berhasil, Bapak berhasil menjadi guru yang bisa menginspirasi siswanya. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, lancar Pak untuk hal-hal yang mau dipelajari ke depan, dan tulisan-tulisannya ditunggu dan semoga makin apa? Iya Pak Rizky. Apa tuh? Tadi dua hal yang nulis sama konten itu ya. Kalau dulu kan mungkin hanya tulisan ya, mungkin yang dalam tanda kutip kita bekerja untuk keabadian gitu ya. Oh ya itu. Usia boleh ada batasannya, tapi tulisan itu akan jauh melampaui usia manusia gitu pada umumnya. Siap. Sekarang tambah lagi Apa konten. Oh, oke, konten ya. Mau kita taruh di platform apapun, ya itu akan tersedia bahkan melampaui usia kita. Jadi dua produk itu saya kira bisa melampaui zaman kita, bisa melampaui usia kita selama kita mau melakukannya. Tentunya dengan tontonan sekaligus Tuntunan. Itu ya. Nah, jangan cuman tontonan tapi juga Betul. tuntunannya ini. Walaupun kebanyakan sukanya yang receh apa Iya. ya udah. Ya kita juga yang harus menambah tuntunan itu. Ya. Salah satu channelnya Pak Rizky ini kan Bang. Semoga begitu. Harapannya ini masih kecil banget ya, masih ya semoga lah ya, kita nggak pernah tahu. Begitu juga dengan channel saya itu. Ya. Ya. Oke, sudah hampir 1,5 jam kita ngobrol. Nggak kerasa. Pokoknya bisa itu, kalau ngomongin yang nggak kita skip tadi bisa sampai maghrib mungkin. Oh iya Pak, betul Pak. Belum ngomongin buku per buku. Nah itu makanya ya, nanti kita lihatlah kalau penontonnya ternyata menarik dan kita sempat untuk bahas lagi, dan mungkin semoga bisa ketemu sih, saya harapannya gitu, Iya. ketemu langsung. Belum ngomongin praktisi, guru Nah, penggerak, belum ngomongin banyak sekali Pak. Pokoknya daging semua ini. Kayaknya partnya nanti dibikin banyak nih. Oke, ya, jadi sekian dulu obrolan kita dengan Pak Sahari NW, yang juga selain seorang guru bahasa Indonesia, juga seorang penulis. Ya, itulah obrolan kita hari ini. Semoga bermanfaat. Untuk yang sudah nonton, terima kasih. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you Pak Rizky.